Halo teman-teman belajar kepribadian, apa kabarnya? Kali ini kita akan ngobrol santai lagi dengan Bapak Natali Ardianto. Bapak ini spesial banget ya, karena adalah seorang teknopreneur, co-founder dari beberapa perusahaan yang pasti kalian kenal. Tiket.com, Peluang, kemudian yang terbaru di Lifepack dan Tetama ya. Dan juga Ya, ada Urbanesia juga. Wah, luar waduh biasa. luar biasa. Dan karena di channel ini kita banyak ngomongin MBTI dan kepribadian, kita akan ngomongin tentang hal tersebut dengan Pak Natali yang cukup fasih lah dengan kepribadian MBTI ini. Ya, Betul. nah jadi kita langsung aja mungkin kenalan dengan Pak Natalinya. Pertanyaan pertama saya adalah pengalamannya bisa menjadi co-founder ya dari berbagai perusahaan yang saya sebutkan tadi. Dan sebagai kepribadian INTP itu cukup mengesankan menurut saya. Itu ceritanya gimana tuh, Pak? Iya iya, jadi mungkin agak mundur lebih jauh lagi ya, gitu. Hmm. Jadi ke SD gitu. Hmm. Jadi waktu itu SD kelas 5 itu aku diperkenalkan pertama kali oleh sebuah komputer namanya Apple Lisa gitu. Jadi itu Apple Lisa waktu itu kebetulan ada di sekolah ya kan. Nah, terus itu, bukan games tapi basically kayak matematika gitu. Jadi namanya tuh tortoise gitu. Jadi tortoise itu jadi kayak ngasih tahu, "Oke, 30 derajat ke kanan, jalan 10 langkah," terus ini. Jadi gambarnya itu pakai koordinat, ya kan, jadi kayak vektor lah, kayak gitu. Nah, di situ saya fascinated banget and then saya jadi curious, ini komputer tuh bisa apa lagi sih, kayak gitu. Karena Hmm. saya sendiri sebetulnya dari kecil sama ayah saya selalu dibeliin tuh game terus, ya kan. Dari zaman Atari, Nintendo gitu, ada semua pokoknya dari dulu. Hmm. Nah, tapi begitu, dikenalkan dengan komputer ini saya fascinated kayak gitu. Jadi makanya waktu kelas 6 SD udah mulai nyoba-nyoba itu ada namanya di DOS ya, DOS 3.1 itu Basica kayak gitu kan, terus bisa di-install QBasic dan lain-lain. Nah, SMP ya itu saya makin memperdalam, dunia apa, programming ya. Itu, minta diajarin guru ekskul saya. Jadi ekskul saya tuh lucunya, eee, siswanya cuman 2 gitu. Jadi saya sama sepupu saya kayak gitu. Karena nggak ada yang tertarik gitu komputer, ya kan. Saya awal-awal belajarnya WordStar, Lotus 1, 2, 3 kayak gitu. Nah, tapi saya bilang minta challenge yang lebih berat, dikasihnya ya di base 3 plus gitu. Jadi itu kalau zaman sekarang tuh mungkin Access gitu. Nah, Hmm. Microsoft Access ya kan. Nah, dari Hmm. situ SMA bikin-bikin website ya kan, kuliah, project-project, dalam negeri dan luar negeri dan seterusnya gitu. Nah, uniknya ya, ya mungkin saya beruntung gitu ya, saya terekspos oleh berbagai hal sehingga saya bisa menemukan passion saya di dunia komputer gitu. Nah, kasarnya kan kalau INTP itu Hmm. bagusnya memang engineering juga ya kan, jadi engineer, researcher dan lain-lain gitu. Tapi Hmm. waktu itu saya bisa menemukan apa ya, ya itu ya, hal yang memang saya sukainya itu ya by chance kayak gitu. Nah, Hmm. makanya saya juga bersyukur sih karena my mom and dad itu tidak pernah membatasi gitu ya kalau saya coba-coba berbagai hal. Kursus Hmm. piano pernah nyoba tapi nggak berhasil-berhasil ya kan, dibayar sampai 3 tahun, sekarang nggak bisa lagi mainnya, gitu. Karena ya memang Iya. bukan talenta kayak gitu, tapi dunia Hmm. engineering itu talenta. Makanya waktu SMA, waktu kuliah itu udah pernah Hmm. bikin perusahaan sendiri juga tuh namanya HiQ Digital. Hmm. Itu bertiga doang, jadi satu Hmm. orang sales di Jerman, terus 2 orang saya engineer-nya dan satu orang lagi kreatif. Itu projeknya berat-berat, susah-susah karena project-project Jerman, tapi deadline-nya pendek-pendek itu 2 minggu, 4 minggu, kayak gitu-gitu. Nah, jadi di situ saya terlatih juga, untuk ini ya, memahami kualitas, karena orang Jerman itu ketebalan 2 piksel sama 1 piksel aja mereka komentarin gitu kan, "Ini harusnya 1 Hmm. piksel," kayak gitu. Hmm. Dari situ saya punya standar yang sangat tinggi semenjak itu ya, makanya Hmm. waktu saya jadi karyawan, itu 2 tahun pertama saya ngajar. Kenapa? Hmm. Karena memperbaiki communication skill, karena saya orangnya dulu geek-nya terlalu kronis lah gitu ya, and then, habis 2 tahun itu saya ke digital agency gitu. Nah, Hmm. digital agency itu saya 3 bulan jadi staff ya, namanya technology strategist, tapi habis Hmm. itu langsung diangkat jadi manajer gitu kan. Hmm. And then aku spend 1 tahun di situ, and then langsung mulai membuat perusahaan semenjak itu gitu. Jadi my first company tadi
Mas mention ya, Urbanesia itu City Directory itu ya it's my first startup di tahun 2008 kayak gitu, dan itu Hmm. kebetulan diakuisisi Kompas Gramedia gitu. Terus yang kedua Golfnesia, Golf Reservation System, nggak ada Hmm. product market fit, jadi 8 bulan saya move on. Hmm. Lalu Tiket.com, beruntung banget itu ternyata product market fit-nya timingnya pas ya, 6,5 tahun exit, and then jalanin peluang, Hmm. 11 bulan, tapi terus akhirnya saya ditawarin jadi CEO di Lifepack, dan saya udah jalanin Lifepack selama 5 tahun gitu. Kurang lebih ceritanya sesingkat-singkatnya seperti itu, Mas Yesi. Mantap, mantap. Singkat tapi padat. Ini kan tipikal INTP ya. Oke. Ya, Jadi ternyata dari pengalaman masa kecilnya yang mungkin beruntung ya, masuk misalnya punya pengalaman ke komputer ya. Jadi mhm, INTP memang senang sekali. Saya juga bisa relate. Dulu juga saya SMP 1 baru dikasih hadiah, dan mhm. hadiah sebuah PC, dan kemudian menggunakan disket waktu itu untuk Iya betul, DOS masih itu kan ingat, pakai disket ya. Ya, kayak gitu 5,25 ya. inch. Ya, Disket oke, gede oke. masih kalau saya. Nah, kemudian pas lagi revolution graphic user interface seperti Windows 3.0, wah itu senang sekali ya kan, Oh mulai iya, betul. lebih canggih ya. Ya, ya, Nah, kita ngerasain juga. luar biasa. Jadi em, selanjutnya itu membuat sebuah perusahaan sebenarnya, atau berkomunikasi, em, bekerja dengan tim itu sebenarnya adalah salah satu momok yang besar untuk bukan INTP saja tapi introvert, karena INTP kan Ya, introvert ya. Dan mhm, INTP itu salah satu yang menurut saya dari 16 kepribadian, satu dua yang paling introvert sebenarnya, ya kan? mhm, Karena betul. thinkingnya introvert, jadi kebanyakan tuh muter, jadi kebanyakan Di overthinking, otak, banyak ya, banyak yang ya, dipikirin ya, banyak yang ya, dipikirin di dalam otaknya. Kedua, mhm. dia intuition juga, jadi Oh dia iya betul, intuition, IN gitu, iya, intuition juga bermain di dalam otaknya. Jadi yang internal. lebih real, yang lebih nyata itu adalah imajinasi, bukan dunia nyata. Kalau sensing kan dunia nyata karena dia sense dari panca inderanya. Tapi kita kan Betul, otomatis di dalam semua nih. Nah, ya, itu betul. itu akan masalah misalnya untuk bekerja sama dengan banyak orang. Tapi Bapak ini malah dengan santai-santainya aja. Bukan santai, mungkin ada usahanya. Tapi Ya, gimana, bisa di-spill nggak kira-kira tuh oh, mengatasi kelemahan nih dalam iya, kepribadian introvert pada umumnya, karena kebanyakan introvert pengennya ya mager, kerja sendiri di betul, behind the scenes seperti itu. Dan di betul, dunia yang ekstrovert itu saya juga menyadari kalau kita cuman kerja sendiri, kita mungkin bisa hidup, mungkin kalau kita punya skill yang cukup, kita bisa hidup cukup aman lah, wajar. Tapi kalau untuk berkembang mungkin membutuhkan suatu mhm. skill yang berbeda. Bapak bisa ceritain nggak untuk teman-teman introvert kita ini supaya bisa lebih berkembang itu gimana? Iya, jadi bener ya gitu, saya dork juga gitu, saya tuh bisa di belakang komputer 17 jam sehari, kayak gitu ya kan. Dulu saya waktu di kampus, kebetulan di Ilmu Komputer UI itu ya di lab terus juga, kayak gitu, ya Hmm. kan. Nah itu saya punya cerita, ya di apa, Fasilkom itu, ada cewek gitu kan, ngajak makan siang gitu kan, "Eh Nat, makan siang yuk," kayak gitu ya kan. Terus, Ya. ya saya respons, "Kalau gua selesai makan duluan, gua harus nungguin lu dong," kayak gitu. Jadi, saya nggak tahu kalau makan siang bareng itu tuh sebenarnya ngobrol gitu, itu saya nggak tahu. Iya. Cuman memang saya sendiri sebetulnya aware juga bahwa yang kebetulan waktu itu role model saya itu, banker ya, namanya Hmm. Edward Cornelius Nelu gitu. Jadi dia itu, mengawali karir jadi clerk gitu ya, jadi kayak Hmm. petugas di belakang teller lah kayak gitu, Hmm. yang cuma disuruh-suruh kan biasanya gitu ya, Hmm. suruh fotokopi lah, suruh ini gitu. Tapi dia bisa meniti karir sampai menjadi direktur utama Bank Mandiri, kayak gitu. Nah, Hmm. dan pendidikannya dari kampus namanya Unkris ya, Hmm. Universitas Krishna Dwi Payana di Bekasi gitu, yang antah berantah gitu kan. Tapi Hmm. I was wondering kok dia bisa ya gitu dari level yang sebegitu rendahnya, pendidikan yang bukan mewah lah ya gitu, Hmm. tapi bisa jadi direktur utama Bank Mandiri, mengalahkan 4 direktur lainnya ya waktu dia merger kan.
Bank Mhm. Exim, Bank BDN dan seterusnya kayak gitu. Nah, itu dari situ yang saya notice adalah karisma gitu. Saya Mmm. lihat emang karismanya dia tuh kerasa banget, bahkan gerakannya ya kan, cara ngomongnya itu tuh membuat orang pengen dengerin kayak gitu. Nah, di situ Mmm. I'm trying to figure out itu apa sih yang membuat beda gitu ya, Mmm. membuat dia tuh karismatisnya segitunya, yaitu kemampuan komunikasi. Nah, Mmm. kebetulan saya beruntung, ini ya, jadi pacarnya Ibu Nuni Tirta gitu. Jadi Bu Nuni Tirta itu saya Mhm. ketemunya di komunitasnya dia gitu. Jadi dia tuh Mmm. founder komunitas ya kan. Komunitasnya banyak Mmm. juga dulu, ya kan. Iya. Dia dia di IRC jadi apa nih, operator kayak gitu-gitu kan, Mhm ya. mhm. Iya iya iya. Moderator lah kayak gitu ya. Nah, terus Moderator, dia bikin komunitas namanya Blockbox, itu saya jadi ya. pesertanya gitu ya Mhm kan. mhm. And then waktu saya jadi pacarnya dia, ya gitu, saya dibenerin lah banyak hal gitu. Misalnya gaya rambut itu dibenerin. Dulu dulu polem banget dulu saya, polem Oke. ya kan, diganti jadi Iya mohawk ya kan. Saya iya iya. pacaran pertama sama Nuni itu dia pakainya blazer, high Mmm. heel, saya pakainya kargo, Mmm. kaosan kayak gitu. Mhm mhm. And then ya si help me untuk lebih representatif gitu kan. Mhm mhm. Karena cara orang melihat itu mulai dari mata dulu gitu. Oh iya ya Mhm. benar. Terus Betul saya betul. dikasih buku How to Win Friends and Influence Mhm. People and stuff like that Mmm. gitu. And then Iya iya. waktu tadi saya mention juga ya, setelah saya lulus Mmm. kuliah, Mhm. I decided to teach gitu. Saya Mmm. milih untuk ngajar gitu. Nah itu Mhm mhm. aku inget banget, tesnya adalah tes presentasi kan. Wow, Mmm. aku ingat tangan saya basah banget, terus Mmm. jari saya gemeter gitu, tapi saya sok-sok cool kayak gitu-gitu kan. Mmm. Iya iya. And then ya untungnya diterima gitu kan, dan waktu Heeh. itu, gaji saya 1,5 juta UMR Oh. kayak gitu. Iya. Jadi but I really don't care gitu kan, karena saya mau Iya. mengimprove kemampuan komunikasi saya. Jadi saya ingat banget di training center ini, itu kan setiap minggu itu, end of week, Jumat itu ada review ya dari para Mmm. peserta, karena kelasnya itu mingguan gitu. Mmm. Topiknya ya tentang teknologi ya, jadi saya ngajarin PHP, Mmm. DBase, Mhm. IBM DB2 ya kan, Mhm. MySQL, SQL Server, and so forth, Oracle kayak gitu-gitulah Mhm. ya. Tapi, pesertanya setiap minggu beda-beda gitu. Nah di situ, waktu di awal-awal itu nilainya CK 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 gitu kan, cukup kurang Mmm. gitu kan. Tapi fast forward 2 tahun kemudian itu SB SB terus gitu, sangat baik terus Mmm. gitu. Kenapa? Karena waktu saya ngajar, ya mungkin karakter saya kan researcher ya, INTP Mmm. itu saya mengubah-ubah cara ngomong saya gitu. Jadi saya jadi Mmm. tahu nih, kalau anak muda itu nggak suka textbook banget gitu. Jadi saya bilang, "Udah bukunya simpen aja dulu, kita ikuti cara saya," ya kan. And then saya bikin kayak misalnya, pengajarannya atau apa itu yang kontennya fun kayak gitu, menyenangkan gitu kan. Mhm And mhm. then setelah itu, oke, kalian pulang coba jalanin lagi yang ada di buku gitu. Jadi kalau kalian nggak bisa menjalankannya baru di-discuss besok. Jadi punya kayak 2 materi kayak gitu, ya kan. Mhm. Tapi kalau orang mungkin kayak pegawai negeri kayak gitu-gitu, Mhm. harus textbook banget gitu kan. Karena kalau nggak textbook, mereka bilang, "Bapak ini ngajarnya bener nggak sih?" Kayak gitu. Ya kan, megang mouse saja kebalik Mas, gitu ya kan. Ini mouse-nya itu talinya ke bawah ya kan, "Ini kan Mmm. kepalanya di sini." Gitu. "Enggak Pak, tapi ini ya." Jadi megang mouse aja nggak bisa gitu. Jadi kalau ngajar pegawai negeri itu saya tujuannya bukan buat bikin dia pinter, tapi bikin dia happy. Karena Betul cuman betul. disuruh perusahaan gitu. Jadi kayak gitu, Iya. saya mengubah-ubah cara saya ngajar, saya suka bikin kuis gitu kan. Saya Mhm. coba kalau bikin kuis itu kayak apa ya, jadi sebelum break ada kuis, nanti siapa yang bisa dapat jawabannya langsung kirim SMS. Yang Mmm. pertama ngirim SMS benar akan dapat poin, ya kan. Kan dia ada break-nya 2 kali, lunch sekali, and then pulang sekali, jadi ada 4, jadi 4 kali 5 hari, ada Mmm. 20 kuis, yang poinnya paling tinggi dia yang nanti dapat hadiah, which is waktu itu saya ingat banget saya beliin hadiahnya tuh puzzle kayu gitu. Jadi kayak Mhm. kayu yang dipotong-potong terus nanti dijadiin kayak karakter lah. Itu pakai uang saya sendiri itu, saya nggak pakai uang, nggak minta perusahaan gitu kan. Jadi Mmm. hadiahnya pakai gaji saya sendiri yang 1,5 juta itu, Iya. tapi nilainya jadi SB-SB terus gitu kan. Jadi Mhm. karena dari situ bonusnya setiap 3 bulan 1 kali gaji juga kayak gitu. Iya. Things like that lah. I try to improve and Mhm. then
di company berikutnya itu aku karena udah jago ngomong ya, aku bisa bluffing gitu. Jadi aku minta gajinya 3 kali lipat. Itu Iya. langsung diterima gitu kan, Hmm, 3 hmm, kali lipat. Jadi waktu itu dari 3 juta jadi 9 juta. Ini di company berikutnya jadi 17 juta kayak gitu. Jadi hmm, the ability ternyata aku udah tahu, oh ya kalau bisa mengkomunikasikan dengan baik dan jelas, hmm, itu orang akan lebih percaya daripada lo skillful tapi nggak bisa nunjukin kemampuan lo gitu. Karena saya sendiri waktu interview banyak engineer itu saya udah tahu ini engineer nggak bisa di interview verbal karena kalau di interview verbal mereka nggak bisa jualan. Jadi hmm. apa yang saya objektif kalau saya interview engineer tuh cuman teamworknya itu kayak apa kayak gitu. Saya nggak Hmm. nanyain kepribadian, suruh jelasin mana bisa engineer Iya, betul. introvert jelasin kepribadian gitu. Jadi things like that lah gitu. Jadi makanya Iya. dan mungkin kalau bahasanya Nuni ini ya awareness dulu ya kan. Saya Hmm. aware saya ini introvert kronis ya kan. Saya accept that condition tapi saya coba adapt gitu supaya ya menjadi lebih baik lah, flexing lah ya kalau bahasa MBTI-nya kayak gitu. Jadi Iya, iya. I try to flex tapi memang jujur ya capek gitu. Tapi karena kalau sekarang karena udah terbiasa banget ya menjadi Hmm, seorang extrovert, hmm, sekarang nggak gampang capek gitu kalau berurusan sama orang yang banyak banget gitu. Bahkan malah iya. lucunya istri saya Nuni yang kalau habis event itu bisa harus istirahatnya 1 2 hari kayak gitu. Kalau saya besok lanjut lagi gitu. Iya, Mungkin karena biasa lah kayak gitu, kurang iya, lebih iya. begitu. Tapi ya seru sih. Kalau yang saya perhatikan juga istri saya kan kebetulan sama kayak Bu Nunik ya, INFJ ya. Somehow juga kalau misalnya di komunitas online tuh mereka sering dipercaya. Mungkin karena FJ ya, jadi Iya, extroverted betul. feelingnya mereka keluar. Jadi orang merasakan meskipun mereka ekstrovert, orang merasakan ini orangnya care gitu loh. Jadi Mhm, orangnya betul. care, jadi akhirnya sering didapuk menjadi posisi-posisi leader juga, ya kan? Ya Betul kayak betul gitu. betul. Betul. Sedangkan kalau INTP kayak kita, ya mungkin benar, nggak. Kalau yang engineer, engineer banget, tetap dunia introvert, Mhm, researcher, tapi ada juga yang kalau kita kuasain communication-nya tadi seperti Bapak bilang, itu mhm, bisa jadi lebih nyaman. mhm, Sebenarnya ya saya juga merasakan sejak saya kan tadinya memang nggak sengaja juga bisa jadi guru di fotografi dan sebelumnya mhm. sebenarnya saya nulis ya, nulis blog gitu. Karena apa yang Oh saya ya. pelajarin, saya kan suka ngulik-ngulik, jadi saya tulis. Nah, setelah saya tulis banyak yang ingin belajar. Dari situ kemudian era YouTube pertama kali kalau lihat video saya yang mungkin 10 tahun yang lalu sangat-sangat kaku sekali karena komunikasi skillnya sangat rendah. Tapi memang dengan it takes time, Revisi. nggak bisa kayak spontanitas seperti punya bakat seperti orang yang ekstrovert murni ya. Tapi Mhm, setidaknya apalagi kita besar di zaman menonton TV Dunia dan Berita yang sangat serius mhm. sekali kan. Oh, Beda sekali sama acara TV sekarang gitu. Jadi istilahnya betul. butuh waktu, it takes time for me also untuk itu. Jadi ide bagus nih bagi teman-teman kalau yang introvert khususnya INTP nih. Mhm Oke, thank you mhm. Pak untuk sharingnya. Nah, kemudian ini saya sebenarnya pertanyaan-pertanyaan topik bahasan itu berdasarkan buku dari ini nih Pak. In the Oh Mind ya. of Natalie Ardento yang somehow nyasar ke tempat saya ya. So, saya Oh, thank sepupu you. saya si Edward itu kirimin ke saya mungkin Oh sebagai iya? gift atau apa. Iya, jadi dia kirim tuh saya Oh. tanya Ibu Nunik, "Oh, Edward yang pesenin, thank you banget." Dan saya baca dan dari sini Mhm saya mhm. juga mendapatkan bahwa Pak Natali itu waktu kerja sebagai teacher ya, waktu pertama kali kerja di teacher itu Mhm. saya baca-baca memberikan lebih dari apa yang sebenarnya yang Mhm. menjadi job desk-nya karena Iya, memang betul. suka kasih lebih plus apa istilahnya lebih mendalam lagi istilahnya. Iya iya. Ya kan? Dan Heeh. kemudian sangat konsisten meskipun gajinya termasuk kecil. Nah, itu ceritanya di buku ini sangat Mhm. menarik bagi saya. Iya, Nah, itu dan kemudian sebagai seorang P ya, ya seorang P itu receiving. iya perceiving itu cenderung bosen ya, suka bosen apalagi kalau misalnya ngajar itu bosen. Dan Mhm bagaimana tuh? Kenapa di zaman itu sebagai mhm perceiving itu bisa cukup konsisten? Ya mhm. itu kira-kira gimana?
Ya, ya. That's a good question ya. Jadi mungkin kalau yang tadi tentang perceiving itu memang Mhm, keuntungannya kita sih gitu. Jadi seorang perceiving itu kan aku selalu ngasih contoh kalau orang judging J itu input A, output-nya A, ya kan. Tapi mhm, kalau iya, orang perceiving input A, output-nya bisa A plus gitu. mmm, Tapi telat karena mmm, dia suka mikirin apa yang bisa di-improve ya, apa yang bisa di ini, kayak gitu kan. From mhm, external apa, ya dijadiin masukan ya, makanya mhm, suka menunda-nunda, mmm, tapi biasanya output-nya bisa extra mile lah, kayak gitu. Nah mhm, itu keuntungannya extra mile-nya itu, tapi kelemahannya kan memang ini ya, tidak terlalu peduli konsep waktu, kayak gitu. Nah, mmm, tentang bosen itu, ya jujur ya memang sering ya, semua manusia saya pikir nggak pernah ada yang nggak bosen gitu. mhm, Cuman kalau saya pribadi, saya mungkin ini ya, mungkin gini, bosen itu adalah ketika kita under stress, ya kan. mmm, Under stress yang apa, kayak apa, under stress yang kayak kita nggak ada ujungnya kayak gitu loh, ya kan. Biasanya itu akan terjadi itu, mmm. bosen. Nah, kalau saya pribadi, itu tekniknya itu adalah main game. Tekniknya main Rileks jadi game. lebih rileks Heeh, ya? tapi Mhm, main game-nya bukan main game yang nggak habis-habis gitu, tapi main game yang ada story-nya, ya kan, dan story-nya itu, nggak boleh terlalu lama, gitu kan, tapi nggak boleh terlalu cepat juga, karena kalau terlalu mhm, cepat, biasanya nggak ngerasain kepuasannya, ya mhm, kan, kayak nggak ada effort-nya ya kan. mmm, Tapi mhm. kalau terlalu lama kan juga, apa ya, malah wasting time ya kan. Iya, iya, Jadi saya caranya kayak gitu tuh, jadi bisa tuh saya kalau udah bosen gitu biasanya main game setiap malam selama seminggu, selesai mhm, puas besoknya udah seger lagi gitu, next week-nya mhm, kayak gitu. Jadi I mhm, think kalau dari sisi saya sendiri, saya udah nemukan caranya seperti itu ya. Mungkin Mbak Ince sendiri, ini mungkin fotografi gitu kan atau mhm, travelling terus nyari objek foto dan lain-lain, iya, maybe something like that. So, iya, that is my hobby gitu kan dan kalau iya, istri saya hobi, bilang iya, mhm, heeh, kan putri saya suka komplain ya kan, mhm. "Daddy ini apa, kalau stres main game lagi," kayak gitu kan. Terus istri saya bilang, "Lah, mending main game bisa dilihat, bisa diawasin. Kalau kalau hobinya otomotif, wah mahal Iya, ya kan, kalau iya, hobinya main golf, keluyuran," kayak gitu. kelayapan, iya, Iya, mhm, bener, exactly bener, gitu kan. Jadi, ya gitulah, untuk iya, para istri berbahagialah yang hobi suaminya main game karena iya, diawasin di rumah. iya. Saya Heeh, juga melihat Bapak itu salah satunya, untuk saya nggak tahu profesional atau sebelumnya sudah terbiasa untuk sangat precise dalam soal jadwal dan kalender kan, kayak mhm. misalnya Oh, untuk itu ya. Mungkin itu heeh, apakah itu oh, membantu seperti mungkin saya harus ngapain. Jadi kayak nah, udah ikutin aja gitu loh. Jadi tinggal oh, ikutin. Kalau kalau misalnya mungkin Eee, nggak ada tools itu mungkin bisa kelewatan atau gimana, atau apakah itu sebuah alat bagi Pak Natali untuk bisa ya, mengendalikan si P ini juga atau gimana iya, itu? betul. Salah Jadi satunya. kelemahannya perceiving itu kan, Iya, eee, tidak peduli waktu lah kalau bahasanya aku, ya kan. mhm, Kalau orang mhm. J kan concern terhadap waktunya sangat tinggi, kayak gitu. Nah, Iya. jadi tapi kalau sebagai CEO kan sebenarnya karakter yang paling bagus ENTJ, ya kan. Iya, iya, iya. Harus ekstrovert dan harus C gitu. Jadi Iya. kalau dari sisi saya sendiri, saya sebenarnya dulu tukang ngaret juga gitu. Jadi kalau Oh, meeting baru datang 5, 10 menit kayak gitu-gitu mhm. kan. Tapi Iya. kalau kita udah menjadi level direktur dan kita Mmm, karakternya kayak gitu, semua karyawan mhm. juga bakalan kayak gitu. Iya. Jadi saya orangnya logika ya, kalau saya Mmm, telat 10 menit dan semua telat 10 menit dan saya lagi meeting sama 8 orang, berarti saya mhm. lagi wasting 10 kali 8 orang, 80 menit of the Iya, company time. Ya iya. kan? Mhm. Itu tuh 80 itu 1 jam lebih loh, kita Iya. wasting wasting time untuk menunggu yang lainnya gitu. Makanya semenjak itu, saya berusaha membuat culture company ini semuanya on time, kayak gitu, ya Mhm. kan. Nah, Mhm. saya sendiri memang kalendernya jadi sangat detail karena kalau nggak digituin saya pasti miss atau lupa dan nggak peduli gitu. Jadi kayak Mmm, misalnya ini saya meeting apa ini ya, video ini kan sama Mas Ence mhm. ini, itu Iya. saya, biasanya ini kalau dilihat ini, apa, eee, apa namanya, alarmnya, ini nih segini Aha. banyak.
ya kan? Tanda-tanda. Itu karena aku caranya adalah gini, misalnya saya ada Iya, meeting jam 12 ya, jadi saya bilang, iya, "Hey Siri, set alarm 11:58," kayak gitu. iya, And iya, then dia bikin gini, jadi saya iya, biasanya ya gitu nggak peduli juga, tapi begitu alarm bunyi, oke, berarti ini saya harus to the next apa activity kayak gitu. Jadi that's how I improve myself supaya menjadi iya, seorang J yang baik lah kayak gitu. iya, Karena kalau enggak saya nggak peduli waktu. Saya sering juga tuh kalau lupa ngeset alarm, ya kan? Karena kan kalau di kalender cuma ting dung gitu ya. iya, Kalau saya lupa ngeset alarm, saya bisa kelewat 5 menit kayak itu, terus, "Aduh sorry banget ya, ini gua mhm, lupa ngeset alarm," kayak gitu. Ya kurang iya. lebih kayak gitu sih. Mantap, Mhm, mantap. Kemudian tadi udah disebutkan juga ya bahwa INTP itu salah satunya kenapa kita banyak orang tuh suka ngocehin kita seorang procrastinator, salah satu yang the best untuk procrastinate di antara 16 itu karena P-nya. mhm, Ya, mhm, kalau nggak di-harness. Tapi mhm, dan itu sebenarnya pembelaannya setelah saya pelajari MBTI, saya punya pembelaan bahwa sebenarnya INTP itu seorang yang sangat perfeksionis. Artinya mhm, kayak contoh misalnya kalau saya kan di bidang seni, misalnya dulu saya suka gambar, suka mhm, fotografi. mhm, Jadi em, dan setelah saya foto atau gambar, kadang-kadang saya inepin satu hari, terus saya lihat lagi, ini kayaknya ada yang kurang lagi. Saya coba perbaikin lagi, bikin dia lebih perfect, seperti itu. Jadinya kadang-kadang, udah deadline sebenarnya, cuma saya merasa, oh masih bisa diimprove lagi, bisa diimprove lagi. Kayaknya belum puas, sehingga menimbulkan suatu seperti perfeksionis akhirnya, tapi kalau misalnya didesak-desak misalnya oh harus jadinya hasilnya juga kayaknya saya kurang puas, hasilnya juga biasanya juga kurang kurang maksimal ya kan kayak gitu. Nah, pasti mungkin Pak Natali juga pernah ya soal coding-coding itu mungkin diinepin terus lihat kayak ini gue bisa improve lagi nih. Tapi ya kan kita hidup di waktu ya masalahnya ya yang membatasi kita ya gitu ya. Dan mhm. opportunity itu kadang-kadang momentumnya kalau kita kelamaan untuk develop satu bisnis atau itu bisa lewat gitu. Nah, Iya. bagaimana mengakali apakah relate nih cerita saya itu tentang saya itu apa relate terhadap Pak Natali dan menurut Pak Natali gimana? Apakah berkompromi dengan waktu atau ada mungkin ada resipi untuk Mhm, mengatasi tetap bagus ya, tetap maksimal dengan waktu yang mhm, terbatas gitu. mhm. What do Iya, you iya. think? Yeah, yeah. That's right tuh. Jadi jujur aja kayak Mhm, contohnya, Tiket.com deh gitu ya. Jadi iya. Tiket.com sendiri waktu saya desain core engine-nya ya kan, which is, FYI ya, saya tuh waktu saya resign 6 tahun kemudian dari Tiket.com, saya lihat Mhm, jumlah kontribusi baris, itu saya masih kontributor nomor 2 terbesar gitu di Tiket.com gitu. Yang mhm, nomor satu adalah karyawan saya selama 7 tahun ya kan, staff gitu, level staff, engineer, tapi saya mhm, sendiri coding itu cuma 2 tahun pertama gitu. Jadi basically mhm, dua tahun coding saya ya sama dengan 7 tahun codingnya engineer saya yang nomor satu tadi kayak gitu. Jadi, banyak banget itu line of code yang sudah saya generate kalau nggak salah lebih dari apa, hampir 200.000 line of code lah mhm, gitu. Nah, mhm, pertanyaannya kok bisa sih mhm, 200.000 gitu ya, ya kan? mhm, Nah, mhm, saya tekniknya gini, saya tahu kalau di jam kerja, itu kan saya digaji ya, gitu mhm, ya. Saya digaji sebagai CTO di jam kerja, berarti apapun yang saya lakukan di jam kerja itu ya harus menyelesaikan task gitu loh, tugas-tugas yang ada di kantor, gitu. mhm, Jadinya kalau mau improve, itu mhm, harus di luar kantor, gitu. Makanya mhm, mungkin apa yang bisa aku bilang, dulu saya di Tiket itu selama 4 tahun pertama itu, mhm, saya tidur tuh jam 3 pagi, ya kan, mhm, bangun tuh jam jam berapa ya, jam 7 pagi, pokoknya saya tidur tuh 4 jaman lah setiap hari, kayak gitu. Itu karena ya itu, saya udah tahu saya harus sacrifice my my apa, my time kalau saya mau membuat sistemnya ini, bagus, kayak gitu kan. Jadi makanya coding-an saya itu setelah jalan 7 tahun nggak pernah apa ya, nggak pernah harus dirombak dari nol gitu loh, ya kan. Jadi setelah 7 tahun tuh 70% of the code itu masih kode kode saya kayak gitu, core-nya saya karena udah mikirinnya kejauhan gitu. Saya udah mikirin, "Oke ini kalau concurrent-nya 100.000 per menit bisa nggak ya?" Kayak gitu-gitu. Padahal kan ya kalau baru mulai ngapain sih mikirin 100.000 concurrent per menit ya kan, gitu. Tapi itu yang memang saya mau coba capai kayak gitu. Makanya
teknik-tekniknya, caching dan lain-lainnya udah diimplementasi waktu di tahun pertama bahkan gitu kan. Karena Hmm. kalau di Notice kan banyak software itu biasanya kalau traksinya udah mulai naik, biasanya harus dirombak total dari nol gitu. Nah, itu Hmm. yang memang tadi benar, bukan perfeksionis sih. Kalau kita tuh karena mikirinnya kejauhan, ya kan, jadinya kita pengen yang kejauhan itu tuh udah mau dikerjakannya sekarang. Itu yang bikin apa ya, bikin nggak selesai gitu kan. Tapi saya juga beruntung di dunia teknologi ini kan ada namanya agile, ya kan, Hmm. agile methodology. Jadi apa, improvement, ya kan. Jadi misalnya kayak satu sprint itu 2 minggu, jadi ya improvement itu pokoknya gimana caranya selesai 2 minggu, nanti habis itu di-improve lagi, di-improve lagi, di-improve lagi. And that is something yang aku akhirnya ya bisa happy gitu kan. Karena kalau Hmm. belum selesai saat ini akan ada waktunya untuk di-improve lagi di iteration berikutnya kayak gitu. Nah, jadi kalau saya sih masih beruntung ya industrinya Hmm. sekarang apa continuous improvement-nya ya bisa dilakukan gitu. Tapi kalau Iya. kayak ngelukis tadi sih ya memang PR ya. Nah, kalau saya sih sekarang ya saya juga percaya ya apa done is better than perfect ya kan gitu. Jadi Iya, iya. kalau kalau nggak selesai ya nggak ada yang bisa ditunjukin juga gitu kan. Jadi Hmm. buat apa perfeksionis tapi you-nya sendiri nggak apa ya get the job done gitu. Dan Iya, itu iya. yang terjadi waktu saya project-project Jerman itu tuh, wah Hmm. orang Jerman itu ya Hmm. itu mereka tuh bisa nungguin saya sampai jam 12 malamnya mereka, which is jam 6 Hmm. paginya saya. Oh, itu Hmm. ditungguin gitu kan. Jadi saya semenjak itu jadi nggak procrastinator lagi juga karena anjrit kalau saya nggak cepat selesaiin ditungguin nih gitu kan dan saya Iya, iya. tidurnya harus jam 6 pagi gitu kan. Mereka Iya, yang iya. oke I'm happy gitu kan jam 12 mereka turn off, aku langsung tepar kayak gitu. Ya kan. And then Hmm. besoknya lagi gitu, ngulang lagi. Jadi orang orang Jerman tuh benar-benar melatih saya tentang ya Hmm. satu disiplin ya kan, yang Hmm. kedua quality itu Hmm. benar-benar detail kayak gitu. Ya itu Iya. journey of my life itu membantu saya shape who I am today sebenarnya. Iya. Yang penting juga memang semangat ya. Karena tidur meskipun 4 jam tapi karena semangat dan suka untuk yang Oh iya, ya mind of ya beruntung lah. INTP kan ya beruntung pas kepribadiannya juga Nah, cocok. kalau 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 nemuin passion Eh, kayaknya itu yang membakar lah ya, membantu ya. pembakarannya lebih sempurna gitu sehingga Mm-mm. Betul. menjalankannya menjadi lebih happy kayak gitu kan. Karena kan kalau orang yang nggak nemuin passion atau kerjanya seperti kayak ini pasti hari Seninnya berat. Iya, terpaksa Nah, soalnya. kalau saya berangkat hari Senin tuh happy banget gitu. Iya, Wah, iya, ini I'm gonna make something even better. I'm gonna make iya, something ini gitu ya kan. iya. Gitu. Oke, mantap. Nah, itu tentang pribadi di dalam inner self of dari INTP. Sekarang kita akan ngomongin tentang agak keluar nih. Soalnya kita kan harus dealing with people ya, a lot of people. Dan di buku Mm-mm. ini juga ya, ini keren juga ini bukunya. Ini bukunya singkat padat lugas ya, ala INTP. Nggak waste Iya, time lah kalau teman-teman iya, baca iya. ini ya. Aku nggak suka nambah-nambah muluk-muluk itu Iya, bikin tebel tapi essence-nya padahal cuma segini gitu. tapi orang-orang yang lain suka Pak. Iya, iya. Jadi Iya tergantung makanya sih ya. karakternya ada yang kayak gitu. Iya, Kalau nggak tebel tergantung. kayaknya ini bukan tuh buku yang bagus deh. Ya. Iya, iya. Oke. Nah, di dalam buku ini saya ketemu satu yang menarik ya dari hubungan mungkin Pak Natali kan recruiting employee dan juga bekerja sama dengan banyak ada kolega co-founder yang lain dan dari situ mungkin dapat Mm-mm. suatu insight ya, insight tentang ada orang yang harus dihindarin. Di sini di buku disebutkan pertama adalah orang yang toksik dan negatif. Nah, itu definisi dari Mm-mm. toksik menurut Pak Natali itu orang-orang yang seperti apa dan negatif itu seperti apa. Dan juga kadang-kadang lucunya ya, orang-orang toksik atau negatif mungkin kita sendiri, kita nggak menyadari kita toksik atau itu orang-orang banyak yang seperti itu. Bilang orang lain toksik, tapi dia sendiri sebenarnya toksik. Nah, itu kadang-kadang nggak sadar juga. Nah, itu yang menarik nih. Mm-mm. Kita bisa gali lebih lanjut nih di obrolan ini. Kira-kira menurut Pak Natali itu seperti apa nih ya, orang toksik dan negatif? Kenapa? Bagaimana itu handle-nya gitu? Nah, Hmm. ya
bener juga ya, kita ini orang toksik atau enggak gitu ya. Tapi sebetulnya gampang kok gitu ya, Iya. asalkan kita orangnya terbuka ya kan, selalu mau diajak komunikasi ya kan, bisa tuh, "Bro, menurut lo ada yang salah nggak dengan keputusan saya?" Kayak gitu kan. Orangnya akan nyaman ngasih tahu saya tanpa saya jadi marah kayak gitu ya Mhm kan. mhm I mhm think that is what, someone yang nggak toxic lah kayak gitu. Karena kalau mhm orang mhm toxic itu baru diajak ngomong sedikit aja sudah apa, ya defensif kayak gitu. Karena mhm gini, kalau kitanya sendiri merasa itu bukan salah kita, tapi kita apa, tapi kita defensif, jadi sebetulnya di hati kita itu kita contribute gitu loh, ngerti nggak maksudnya? Ya kan, kalau kitanya tapi nggak merasa salah, orang mau ngomong apapun, ya kan, mhm misalnya kayak di komentar lah, ya kan, di IG mhm itu kalau ada komen, tapi kalau mhm komennya nggak bener, tapi kita nggak mhm merasa kan juga nggak akan mengubah hati kita gitu kan, menjadi mhm lebih sedih atau lebih marah kayak gitu. mhm Berarti mhm aku bilangnya itu jangan sampai orang lain mengontrol diri kita ya kan, hanya dengan mhm kata-kata kayak gitu. Nah itu. mhm Nah, toksik ya, kalau toksik, kalau yang di contoh buku saya itu memang, gini, pertama kali saya menghadapi orang yang sangat toksik itu malah memang sebenarnya di tiket.com gitu kan. Cuman memang Gimana tuh? challenge-nya di tiket.com itu sendiri kan banyak hiring itu yang nggak langsung dari saya jadinya, ya kan. Mungkin 2 tahun pertama itu hiring langsung dari saya gitu, makanya 17 orang, 10 sekarang jadi direktur kayak gitu kan. Karena Mhm saya menseleksinya sangat-sangat apa, ketat gitu. Jadi orang susah ya kan, nggak bisa gaji mahal, tapi maunya banyak gitu. Jadi saya interview 700 yang masuk cuma 3 kayak gitu, ya kan. mhm Standarnya saya cukup tinggi lah ya kan, tapi kan saya juga tahu kalau saya hire orang yang standarnya juga tinggi seperti saya, itu nggak perlu lagi kayak ngasih taunya detail ya kan, saya kedipin aja udah langsung, "Oke kok," gitu, ya kan. mhm Itu makanya that's why, 10 of my early hire itu jadi direktur sekarang. Nah, tapi kan memang ya habis itu kan manajer-manajer saya ya yang mulai hire-hire. Nah ini, toxic itu kalau di sisi saya yang saya bisa lihat waktu itu adalah ya ini churn rate gitu, tingkat resign-nya tinggi gitu. Jadi waktu itu mhm sebelum saya, itu selama 2 tahun yang resign cuma 2 orang, kayak gitu kan. Tapi waktu ada orang toksik ini, tingkat resign-nya 30%, kayak gitu. Jadi mmm, itu menjadi concern HR juga, ya kan, dan saya juga ya baru pertama kali ini menghadapi orang yang kayak gini, ya kan. Cara handle-nya gimana, aku ingat banget selama 2 minggu tuh aku konsultasi sama direktur HR saya, "Pak, kira-kira ngomongnya gimana, skenarionya gimana?" Gitu kan, ya mmm, kan. Jadi I try to understand and learn, kayak gitu. Nah, tapi mhm akhirnya saya nemuin tuh, beberapa cara gitu kan. Salah satu caranya adalah ya awareness tadi gitu kan. Jadi saya kalimat pertamanya ke orang toksik ini gitu adalah, "Bro, lo tuh sebetulnya bahagia nggak sih di sini?" Kayak gitu, ya kan. mhm Terus dia jawabnya kan pasti lama ya, karena gini, kalau mhm orang bahagia, "Oh ya bahagialah kok," kayak gitu kan. Kan ini ya, karena relasinya bagus ya kan, tapi kan ini mhm relasinya nggak bagus. Jadi mhm dia lama gitu kan, terus gue bilang, "Ah, lo jawab lama kan udah jawab Bro, kalau sebetulnya lo sendiri di dalam hati lo, sebenarnya lo nggak bahagia di sini," gitu kan. mhm Terus, "Kenapa sih lo masih di sini?" Kayak gitu. Nggak ada yang nahan lo ya kan, lo juga pinter banget ya kan, mhm, kebetulan dia dia tuh engineer yang paling mahal sebetulnya. I Engineer see. yang paling mahal gitu. Jadi, apa, mungkin karena itu juga ya, dia kayak merasa tinggi gitu kan, dia merasa Mhm hebat, dia merasa ini dan memang jujur waktu di interview awal, itu tuh saya, sebetulnya nggak nyaman karena dia bilang, dia tuh nggak apa, dia tuh, nggak suka kerja di tim, mmm, gitu. Dia maunya sendiri aja gitu kan. mhm Ya udah, ya saya gituin, akhirnya dia dia mau gitu kan, "Oke kok, 2 bulan ya, saya mau nyelesain ini dulu," gitu kan. Nah lucunya, dengan komitmen kayak gitu aja, tiba-tiba dia udah nggak toksik lagi, gitu. Kayaknya mmm dia udah tahu bahwa dia akan meninggalkan company ini, tapi dia pengen nyelesain project-nya, maybe dia ada unhappiness ya, dengan mmm seseorang atau yang siapapun. Nah begitu dia resign, churn rate-nya langsung turun jadi cuma 5%, gitu. mmm Itu satu gitu. Terus yang kedua ada lagi tuh, jadi dia, toxic gitu kan, terus ya resign ya kan, tapi begitu resign dia bikin grup di apa, di Skype gitu kan, mhm itu pokoknya jelek-jelekin company mhm Tiket.com, dia mhm meng-compare sama company yang usianya 10 tahun lebih tua, gitu, mhm ya kan.
"Wow, di sini kita cateringnya apa prasmanan loh," gitu kan. Kan kalian cateringnya masih box-boxan gitu kan, Hmm, kayak hmm, gitu ya kan. Terus pokoknya banyak lah, ini laptopnya dulu di tiket tuh kita masih pakai yang bukan Mac lah ya kan, hmm, yang basisnya Windows ya kan, "Oh di hmm, sini semua dapat Mac," kayak gitu. Nah, terus ya kan aku udah kesel gitu kan, terus aku hmm, telepon dia gitu, "Bro," hmm, ya kan, eee, mungkin orang thinking ya, jadi gua mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan itu karena kan ya itu hmm, tadi, tim saya banyak yang loyal jadi bocorin terus ya kan, "Lo tau nggak kenapa harus catering?" Gitu, "Karena ada aja orang yang ngambil makanan itu lebih banyak," gitu. Jadi engineer yang bagus jam 3 sore harus makan di luar karena makanan prasmanannya udah habis ya kan. Jadi hmm, dengan di-rationing kayak gitu ya kan, ya jumlahnya stabil kan. Terus lo meng-compare company baru jalan 3 tahun sama company yang sudah 10 tahun yang nggak masuk akal lah Bro, gitu kan. Gitu hmm, kan, tapi kan yang harus lo tanya, dia profitable nggak ya kan, ini uangnya juga bukan uang dia, ini uang investor ya, makanya hmm, bisa semena-mena kayak gitulah quote unquote ya hmm, kan, hmm, gitu. hmm, And then saya juga bilang, "Gua tuh tahu founder lo," gitu loh, ya kan, "gua tahu," ya kan. Gua tinggal bilang ke dia, "Bro, hmm, ini dia baru kerja 8 bulan aja bisa jelek-jelekin company kayak gini, ya kan. Gimana kalau dia, apa, di tempat lo, dia resign bakalan jelek-jelekin company lo," kayak gitu kan. Gua udah tinggal hmm, bilang ngomong gitu loh. And then hmm, and then setiap lo pindah, lo nggak akan bisa dapat pekerjaan yang bertahan lama, kayak gitu. hmm, I hmm, can guarantee that, gitu. Karena semua hmm, CTO kebetulan saya punya grup WA isinya CTO seluruh Indonesia. hmm, hmm. Saya yang initiate gitu kan, saya bilang, "Lo mau pindah Wow. ke mana pun, I will track you kalau lo masih berperilaku seperti ini." Kayak gitu. Hmm, Jadi, please leave the apa, chat room ya kan, Skype hmm, group tadi, nggak usah say goodbye, nggak usah say ini, no comment, gua akan lihat, apa, lo beneran leave ya kan, dan kita nggak ada urusan. Karena gua lagi melindungi karyawan gua, lo udah bukan karyawan gua, jadi gua nggak perlu hmm, melindungi lo, kayak hmm, gitu, hmm. ya kan. And Oke, then oke. ya udah dia cabut, leave, Hmm, and then never come back gitu. hmm, hmm, By the hmm, way yang pertama tadi ya, yang toxic pertama itu 6 bulan kemudian, hmm, dia hmm, nelpon aku minta maaf gitu, "Ko, hmm, sorry ya Ko," gitu kan, "aku sekarang baru sadar kalau saya jahat banget," kayak gitu, ya kan. hmm, 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 Ya hmm. baguslah Bro kalau lo sadar gitu. Jadi, ya Lumayan. all things ends well lah kayak gitu. Ya. Mhm. Jadi toxic emang bahaya karena dia semacam influencer tapi negatif. Jadi Iya, mempengaruhi orang-orang di sekitarnya sehingga ya orang heeh, sekitarnya jadi nggak nyaman dan akhirnya iya, juga makanya betul. turnover rate-nya jadi tinggi. Iya, Tapi bad ada juga influence orang, ya mhm, gimana? bad influence tuh lebih gampang daripada good influence Bro, Iya, ya kan. Makanya kita nonton berita kan beritanya biasanya berita-berita negatif itu kita lebih suka. betul, betul. Mhm, Dan ada satu orang lagi mungkin yang negatif ya. Jadi orang ini mungkin memang nggak influence secara seperti yang dicontohkan ya, tapi dia berpikirannya banyak orang kan di dunia ini ya berpikiran pesimistik ya. Negatif itu kan kayak lebih pesimis. Berarti kalau misalnya kita kasih saran misalnya, ini bagus nih ada peluangnya nih. Terus orang itu, mhm, aduh gak bisa lah kayak gitu. Ini kan orang lain lihat nih saingannya kan banyak gitu kan. Itu mhm, luar biasa kan banyak sekali. Banyak yang komplainer, yang mengeluh. Itu kan heeh, mungkin saya kategorikan sebagai negatif. Dan negatif itu mendingan kalau misalnya menurut di sini mendingan. iya, Nah, itu cara untuk dan tapi itu mengubah orang yang mindsetnya udah itu gak mungkin bisa dan segala macam itu gak gampang juga loh kalau misalnya kita apa sebagai pimpinan atau iya, apalah ya yang heeh, berhubungan setiap hari kan misalnya kita juga pengen memotivasi tapi itu sebenarnya juga gak gampang. Ada gak tip mhm. and trick dari Pak Natali atau Oh, ya memang agak susah seperti yang saya ya, ceritain gimana? ada. Jadi Ya, sebetulnya sip. bukan kalimatnya negatif lah gitu ya. Kalau Ah, negatif yang beneran negatif itu kan yang harus kita babat. ya Tapi ya. mungkin kalau saya nyebutnya different polar gitu loh, polar yang berbeda, polaritas utara dan selatan lah gitu ya kan, Hmm, yin dan hmm, yang kayak gitu. hmm, Ya hmm, kan, nah jadi kalau yang tadi di-mention contohnya dengan kalimat yang tadi ya, "Ah nggak hmm, bisa lah, nggak gini-gini." Nah itu tuh mungkin contoh nih ya, kayak kita orang intuition, kan hmm. selalu ngomonginnya masa depan ya, Iya. abstrak, nggak perlu data terlalu banyak, tapi kita sukanya ekstrapolasi ya kan. Hmm, Sedangkan hmm, kalau orang sensing,
butuhnya data dan fakta kayak gitu. Nah, jadi Hmm. PR-nya kita adalah ya how do we convince them bukan dengan mimpi ke depan, tapi dengan fakta dan data saat ini kayak gitu. Hmm. Dan contohnya nih kalau dalam dunia entrepreneurship ya kan, di Indonesia kan memang belum ada nih contohnya ya, bisnis A, tapi kan di luar negeri biasanya sudah ada gitu. Hmm. Ya, Hmm. kalau kita bikin something yang very very inovatif di Indonesia, kalau menurut aku bullshit gitu. Kenapa? Lah, hal-hal basic aja banyak yang belum di-solve, ngapain udah terlalu inovatif kayak gitu. Hmm. Ya kan, Ya, uangnya belum tentu banyak, apalagi Hmm. orang Indonesia adopsi inovasi dan teknologi kan rendah. Ya kan, Iya, gitu. iya. Ya kan, karena buying power-nya juga masih lemah kayak gitu. Nah, itu Hmm. jadi different polar gitu kan. Nah, cara-caranya adalah ya fakta dan data, ya kan. Tapi kalau dalam hal dunia organisasi itu Hmm. tipsnya saya adalah ya struktur dan hierarki. Jadi Hmm. usahakan orang di bawahnya boleh tuh orang sensing ya kan, Hmm. satu level di Hmm. bawah gitu. Jadi misalnya saya CEO ya ada chief level satu level di bawah yang sensing karena kita sendiri ya kan kayak tadi Hmm. saya bilang ya yin yang. Yin yang Hmm. itu bukan positif dan negatif ya kan, tapi Hmm. different kayak pagi dan malam gitu kan. Sifat, Semua harus sifatnya. terjadi. Heeh, dan memperkaya diri kita gitu kan. Jadi saya yang tukang ngegas karena saya ada intuition, saya Hmm. butuh orang yang tukang ngerem karena kalau enggak bisa terjun ke jurang kalau saya lupa injak rem pas belokan ya kan, Hmm. gitu. Nah, tapi saya coba dengerin masukan dia bagus atau enggak, kalau bagus saya pasti pakai, kalau enggak ya saya lanjutin dengan caranya saya karena kan saya the ultimate decision maker gitu. Hmm. Seperti itu gitu. Karena kalau orang sensing dan intuition merasa dirinya satu level, itu nggak kelar-kelar tuh, gitu. Iya, berdebatan jadinya ya. Hmm. Heeh, nggak akan selesai. Karena karakternya kan nggak dengan mudah diubah, ya kan? Kayak gitu, namanya Betul, juga betul. cetakan dari Tuhan, ya kan? Nah, tapi Betul, betul. kalau bisa didesain misalnya tetap ada decision maker, oke, saya sudah dengerin semua masukan, I'm gonna decide this, kita harus sepakat untuk ini ya, do this kayak gitu. Ya kan? Hmm. And then kalau ternyata dia masih mempermasalahkan berbulan-bulan, Hmm. ya most probably ya you have to let go gitu kan. Karena Iya. mungkin memang kalau kalimatnya kayak nggak jodoh itu tuh memang beneran ada kok ya kan. Kerja Ada ya. juga jodoh-jodohan. Maksudnya kalau lo maksa kerja di company yang lo sendiri nggak apa nggak terbuka ya kan, open Hmm. minded ya Hmm. kan, and then trying to solve bener-bener tujuannya untuk nyelesain masalah bukan untuk menangkan ego, Hmm. ya I think you're in a wrong place kayak gitu. Betul, betul ya. Jadi istilahnya kan sekarang kan team building katanya harus ada kimianya atau chemistry. Kalau Ya chemistry-nya betul. bagus, nah ini bisa positif nih. Kalau enggak ya terpaksa bongkar pasang gitu sampai ketemu Iya yang iya, cocok heeh, gitu ya. harus. Iya, Jadi iya. jadi jangan untuk teman-teman yang mungkin lagi jadi entrepreneur atau siapapun itu, Hmm. atau bahkan mungkin staff ya yang lagi Hmm. berpikiran untuk resign, jangan takut resign. Iya. Karena kalau kalian merasa tidak meningkatkan value kalian, ya kan, pertama diri kalian dulu ya kan. Hmm. Diri kalian kan tujuannya kerja adalah menaikkan value kita, karena Iya. saya selalu bilang, di usia 35 kalau value lo nggak tinggi, Hmm. itu nanti misalnya value-nya sama seperti usia 25, Hmm. ya tinggal cari karyawan usia 25 dong Iya, ya. Biasanya betul. gajinya lebih murah daripada Hmm. karyawan usia 35. And then if you don't bring value to yourself dan nggak ada pembedanya ya, diferensiasinya, most probably you will be replaceable by a younger one with a cheaper salary gitu. Jadi when you work in the first 10, 15 years itu harus selalu tujuannya untuk menaikkan value kita dulu. Karena Hmm. value kita kalau naik, company-nya dapat bonusnya ya kan. Juga Hmm. juga naik dengan sendirinya kayak gitu. Win-win solution ya istilahnya ya. Iya. Mhm. Tapi nasihat Bapak itu agak sedikit bisa kalau ditanggapi secara negatif bisa berbahaya juga karena saya dengar Mhm. kalau kalangan Gen Z ya, Mhm. kira-kira generasi di bawah kita itu Mhm. Oh, paling bukan saya. disebelin karena paling 2 hari nggak nyaman Iya. keluar Oh, karena iya iya. merasa ya itu ada cerita sedikit nggak? Mungkin ada pengalaman dengan Gen Ada. Z? Heeh, Ada, banyak. Jadi ada banyak ya? saya dulu di tiket itu saya pernah berhadapan, nggak tahu ya itu Gen Z atau Milenial mungkin ya, antara milenial milenial tapi ke Gen Z. agak-agak Gen Z lah ya. Iya, Jadi perbatasan. lucu tuh, Hmm. kita kita onboarding dia 2 minggu ya kan, tapi dia bolak-balik nagging terus, "Pak, kapan nih saya bisa coding?" Gitu kan.
Hmm. Jadi maksa-maksa untuk apa, untuk bisa mulai coding-coding core-nya kayak gitu kan. Iya. Ya sabar, kamu harus paham dulu ini semua ininya gitu kan, karena sistemnya Hmm. kompleks ya. Tools-toolsnya nggak cuman programming itu kan nggak cuman bahasa pemrograman PHP, tapi terus ada modul-modul lainnya lah gitu. Hmm. Nah, akhirnya setelah selesai onboarding ya kan, hari pertama itu dia nangis gitu. Dia Hmm. ketakutan karena dia nggak paham cara baca Hmm. coding-nya gitu kan. And then yang Hmm. kedua, lunchtime hilang kayak gitu. Hmm. Jadi resign Langsung tanpa hilang. minta izin juga kayak gitu. Kayak gitu Wow. itu. Terus, dan banyak juga yang gitu baru 3 bulan, 4 bulan, 8 bulan ya kan. Itu, resign tapi contoh nih kayak saya sendiri nggak pernah nge-hire, dari alma mater saya, Kenapa tuh? dari ilmu komputer UI. Karena gini, ya kan, ini asumsi ya, kan Hmm. saya cari pattern ya kan, kenapa Iya, kok ya, di intuition. orang kayak Heeh. gini heeh. Jadi Mhm. gini yang saya dapati, Mhm. anak-anak UI ini kan dari Mhm. seluruh Indonesia ya, Mhm. banyak yang dari daerah Mhm. gitu. Nah, Mhm. dari daerah dia dengan kuliah di Jakarta ya, di UI, tujuannya kan untuk memperbaiki hajat hidup dia dan orang Mhm. tuanya lah, ya kan. Iya, Jadi meningkatkan. objektifnya Mhm. adalah uang. Mmm, Jadi begitu ada godaan gaji yang lebih gede, pasti resign, I see. gitu. Sedangkan kalau anak Jakarta, jadi ini ada kampus juga swasta, Mhm. anak-anak Jakarta itu gajinya di bawah 10 juta semua. Engineer saya dulu di Tiket.com semua di bawah 10 juta. Mmm. Kompetitor saya Traveloka itu minimum 12 juta gitu. Mmm. Saya di bawah 10 juta. Saya makanya nyarinya di Bantul lah, di mana lah, kayak gitu kan. Mhm. Dan juga Mhm. yang di Jakarta itu 90% adalah yang sekolah swasta ini, gitu. Sekolah Mmm. swasta Mhm. di Jakarta. Mhm. Nah, itu karena objektifnya dia bukan nyari uang, Mmm. objektifnya dia menaikkan value-nya dia kan. Mmm. Gitu. Jadi saya juga kalau ada orang resign nggak pernah ngomonginnya naikin gaji gitu. Saya selalu naikinnya, "Are you sure if you move to this, you will have a good mentor?" Kayak gitu kan. Makanya Mhm. nggak jadi resign ya kan, tetap sama saya. Akhirnya mereka jadi founder-nya Pevas, founder-nya Modal Rakyat, founder-nya Jakarta Mhm. Notebook, founder-nya ini, kayak gitu-gitu. Mhm. Ya kan. Ya karena mereka waktu join di company saya sudah tahu nggak akan digaji gede, gitu. Tapi menaikkan value mereka dan akhirnya mereka jadi entrepreneur semua kok. Ini Betul, betul. saya punya staff yang fresh grad dari saya, wanita, usia 22, usia 27, apps-nya generate 500 miliar. Dan itu Oh. masih kerja dengan saya gitu. Maksudnya Mmm. masih dulu ya, masih di Tiket.com walaupun Mhm. omzet apps yang dia bikin sama, pasangannya itu udah men-generate 500 miliar gitu. Jadi per tahun gitu ya. Nah, jadi Iya. ya karena they know how to karena when you increase your value, the money will follow. Itu mereka Mmm, udah paham. Nah, makanya I see. saya bilang ke kampus saya, alma mater saya, ya semester 1 itu jangan langsung pelajaran lah gitu ya, tapi pola Mmm. pikir, mindset. Makanya buku Scholar ya, di buku Mmm. juga saya bilang, "Lo Iya. kalau ngejarnya uang, Mhm. nanti kalau uangnya di depan lo," misalnya gini ya, "Ah, gua fresh grad nih, gua minta gaji 8 juta." Tapi Mhm. uangnya di depan ya, kitanya di Mhm. belakang, value-nya kita di belakang, kitanya lagi ngejar uang, bukan uangnya yang ngejar kita, Iya, iya. ya, Itu yang perlu gitu. dipahami, benar, untuk generasi ini. Karena generasi sekarang kan pengen shortcut instan dan mereka karena mereka membandingkan dengan gampang dengan Ya, orang-orang yang main ya di Instagram, sosial media. Ya itu orang-orang itu sensing itu apa, banyak yang sangat iya, membandingkan ya. iya, Jadi merusak merusak mindset ya dan saya masalahnya perhatikan. orang tuanya nggak Mhm. ngajarin mindset, ya kan? Iya, karena nggak ada proteksi atau semacam ini ya, bekal untuk mereka bisa ya itu bisa lebih bijak melihatnya karena di media Ya, sosial juga orang-orang kan yang menampilkan hanya yang iya, bagus, yang gampang yang sukses, heeh, iya tiap nggak hari ada udah per punya mobil Lamborghini, padahal itu ya cuman foto op. ya itu yang menyebabkan banyak orang akhirnya suka ya kalau dia nggak dapat insan sekarang, dia akan mencari lagi karena banyak orang di sosial media dia lihat begitu kok, gampang kok kayaknya, ya gitu. Jadi Iya, iya. itu salah satu nggak kurang dibekali ya mungkin ya kayak gitu Dan ya, menurut saya kan media itu amplification-nya terlalu gede, ya kan. terlalu gede, Contoh ya. nih kayak kita kok kayaknya kriminalitas banyak banget ya, bukan Hmm. kriminalitas banyak, tapi karena sudah Hmm.
exposure-nya Iya, tinggi, kelihatannya iya. banyak, padahal Betul, jumlah betul. kriminalitas mungkin turun, ya kan, kalau terhadap populasi, kalau terhadap apa Banyak, gitu. banyak. Iya, banyak. Amplify Makanya media. betul. Makanya waktu saya sebagai INTP kan dulu mau belajar bisnis manajemen segala macam. Terus guru saya bilang, kamu ambil yang aneh-aneh, yang lain, jangan ambil semua itu. Terus ketemu psikologi. Itu saya seneng banget karena diajarin bagaimana orang banyak bias ya, pemikirannya salah pilih. Itu dari psikologi itu. Oh, Ya, that's good tuh. Kalau aku waktu itu kan? di kampus saya ngambil Ya. filsafat gitu. Nah, itu juga cocok banget Ngambil untuk INTP. ngambil Ya, cocok. filsafat 2 kali, psikologi Ya. juga sekali kayak gitu. Iya, Ya itu jadi exactly. itu. Iya, Heeh, betul. harus mau Itu di penting. luar kebiasaan kita sih, dan di situ saya Betul. belajar banyak kok gitu memang. Filsafat apalagi ya. Makanya saya Iya. kalau lagi mikir mikir sesuatu tuh very very philosophical terus gitu kan. Hmm. Root-nya bukan permukaannya, tapi root-nya kenapa kok ini terjadi ya kan? Kenapa Betul. customer lebih milih ini daripada saya ya kan? Kalau dilihat root-nya kan kalau dilihat permukaan kayak iklannya kurang banyak gitu. Iya, Nggak solve ya kan? Padahal iya. basic-nya harusnya loyalty, trust. Iya. Jadi Yang do nggak things kelihatan. Hmm. exactly, dan itu biasanya yang intangible, malah yang membuat Betul. lebih sticky, ya kan. Karena kalau I see. iklan, direct marketing, promo, nggak ada promo, nggak beli. Menarik, menarik. Ya, jadi soal tadi keren-keren ya. Tapi juga di buku ini saya baca ya. Ini bukti saya udah baca seperti katanya katanya yang harus kalian tanyakan ini ya udah saya tanyakan. Maksudnya kegagalan ya. Mungkin pasti setelah membuka startup dan bekerja maupun menjadi direktur yang membawahi banyak karyawan, pasti ada juga dong dari kesuksesan-kesuksesan orang lihat, tapi ada juga kegagalan yang pernah dialami ya mungkin yang supaya kita bisa belajar suatu saat mungkin kita mengalami itu atau gimana gimana tuh Mhm. Pak? Wah, kegagalan aspek apa dulu ya? Kalau aspek teknis kan banyak banget tuh, karena dulu Tiket.com sendiri kan my first company yang bisa mengenerate revenue triliunan lah kayak gitu ya. Jadi Iya. kan permasalahannya makin lama makin gede kayak gitu. Jadi kalau teknis ya Hmm. contoh kayak security ya kan, ada Hmm. dan biasanya security itu bobol karena manusia bukan karena codingannya. Hmm. Ya kan, jadi ada orang yang bikin password cuma tiket 123 gitu, maksudnya password-nya Oh, pantas. nggak diganti. Jadi Hmm. admin ngasih password tiket 123, terus sama karyawannya nggak diganti-ganti, and then ada orang ngebobol, ya kan, Hmm. nyoba-nyoba bisa gitu, Hmm. and then biasanya terus di Excel sharing password gitu. Iya, iya. And then dia dapat tuh akun. Jadi bukan akunnya Tiket.com yang kena bobol, tapi malah akun maskapai partner gitu. Jadi itu kalau Hmm. mungkin teman-teman pernah ingat, kita pernah kena 7 miliar gitu kan. Itu Hmm. gara-gara orang lupa ganti password kayak gitu. Oh, I see. Makanya semenjak itu juga, dan tadinya two step verification nggak diizinin dinyalain karena para direktur bilang ribet banget Nat gitu, mau login aja harus ngecek HP gitu kan. Iya, Tapi iya. semenjak itu oke ya gue langsung nyalain ya, nggak ada yang Hmm. komplain lagi ya kan. Ya kan orang Iya, S tuh kayak gitu ya, harus iya. ngerasain dulu baru kapok ya kan Iya. gitu. Jadi apa, Hmm. eee, ya itu harus harus dilalui dulu lah ya kan, ya udahlah Hmm. kayak gitu kan. And Hmm. then password kalau di-generate udah yang acak, jadi walaupun Hmm. dikasih ke password baru, ya hacker juga nggak akan bisa nyoba apa, Hmm. login ya kan. And then sekarang Google juga udah bagus gitu. Kalau pertama kali login minta dibikinin password baru kayak Iya. gitu-gitu. Itu kalau teknis gitu. Kalau non teknis, mmm, ya banyak sih ya, kayak saya sendiri pernah berhadapan misalnya tender-tender. Dulu saya waktu jadi karyawan tuh pernah tender-tender pemerintah juga. Hmm. Gitu Hmm. kan. Nah itu, apa ya, ya gitulah ya, it's not a good activity. Iya, iya, iya. Apa, ngeri dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau yang, saya paling banyak pelajari kan memang ini ya, sebagai direktur itu tugasnya bukan lo pinter banget mengenai Hmm. the business or the industry kok, gitu. Hmm. Tapi you have to be able to manage people really well. People. Hmm. Gitu. Karena jujur aja ya, kayak Tiket.com deh ya. Tiket.com Hmm. itu kita punya 10 direktur, Mas, gitu ya. Hmm. Ada Hmm. 10 direktur. Did you know dari 10 direktur itu yang background-nya travel ada berapa coba? Tebak.
10 direktur padahal. Ya, Kira-kira yang background-nya travel ada berapa? ya mungkin nggak banyak ya atau gimana? Ya, nol. Ya, Nggak ada. Direktur kirain itu nggak ada beberapa yang gitu. background Tapi nggak. travel, nggak ada gitu. Ya, Tapi level ah, manajernya ah, itu ya talentanya sangat luar biasa di industrinya I masing-masing gitu. see. Nah, Iya, PR-nya kan adalah gimana caranya orang yang nggak ngerti industri bisa ngomong sama ah, orang yang ngerti industri ya kan dan nggak merasa kayak lu kan nggak ngerti apa-apa gitu kan ngambil keputusannya. Jadi cara ngambil keputusan untuk something yang kita nggak tahu itu harus bijak ya gitu dan itu hmm, yang mungkin orang nggak banyak ini karena banyak bos tuh kan yang sotoy ya kan. hmm, Udahlah pokoknya cara saya gitu kan. Nah, kalau saya hmm, sendiri beda. Kalau saya tuh jenis orang yang kalau saya nggak setuju, saya ini ya, saya argumennya tuh dengan data gitu. Ya kan. Jadi hmm, nggak debat kusir. Jadi kayak contohnya nih beberapa minggu lalu saya debat sama tim pricing saya ya. Mereka bilang, "Pak, tapi ini harus harus dinaikin harganya kayak gitu kan. Lah, tapi kan kalau dinaikin harganya konversinya turun. Ya kan? Terus ya debat lah ya waktu itu. And then habis itu saya mulai nyari data ya kan. Terus saya temukan kalau harga dinaikkan memang konversi turun tapi net revenue-nya lebih gede. Terus aku bilang ya, sorry ya kemarin kemarin it's a good debate ya kan. I have tested the model dan ternyata walaupun revenue-nya kelihatannya lebih turun ya kan, tapi karena average order-nya lebih tinggi ya kan, karena harganya lebih mahal, itu net revenue-nya lebih bagus kayak gitu. Jadi yuk kita jalanin cara lo kayak gitu. And then kan semua happy gitu ya. Jadi as a leader ya kita harus ini ya harus menurut aku decision making tuh harus thinking. Nggak boleh feeling karena kalau feeling baper kan wah lo ngelawan gua terus gua tunjukkan kalau gua bosnya gitu kan ya, udahlah pokoknya lo dengerin kata-kata gua wah langsung karyawan itu trustnya langsung bus ya kan langsung ya, turun jadi makin nggak mau dengerin lagi bukannya malah makin dengerin. iya, harus berdasarkan rasional. Jadi kalau yang feeling juga harus belajar rasional gitu ya. Tapi untuk Ya, thinking, saya rasa salah satu yang menjadi masalah saya sih sebenarnya kadang kita ngomongnya kan terlalu rasional sehingga jahat ya. perasaan orang kita sih nggak merasa apa-apa, coba orang lain kan merasa ini kok gini Ya, aja. nah Padahal kita cuma itu yang itu membuat yang orang kadang-kadang turn off, tuh, jadi dia kayak cuekin kita gitu. Tapi kan terus istri uh-uh. saya yang F itu, ya kamu mungkin ini menyinggung dia, ya gue nggak merasa. Ya ya tapi Kadang-kadang makanya gitu kali ya. Ya, makanya kita ya. ya sebagai Mm, orang bisnis ya kan nggak bisa ya tiba-tiba harus lebih empatetik itu susah gitu susah dan nggak sekali. nggak Ya, nggak bisa kedeteksi gitu ya, ya. makanya kita harus punya framework yang logis gitu loh jadi kayak Hmm, contohnya nih ya kan hmm, kayak saya selalu mengutamakan kayak misalnya sandwich feedback gitu kan hmm, hmm, sandwich feedback itu kan satu muji dulu hmm. baru isinya ya kan yang mau Iya, kita koreksi terus iya, ditutup dengan pujian lagi gitu jadi betul. selalu setiap saya mau negur orang, saya harus Heeh. mikirin dulu, oke, cara masuknya mujinya ini dulu, gitu, ya kan. And then baru konteksnya isinya, baru ditutup dengan pujian lagi, quote unquote ya, Oh, itu beres. bagus, itu Jadi bagus. Itu untuk INTP berguna banget sih. Iya. iya iya, makanya Hmm. we have to systemize lah, Iya. systemize our logical thinking supaya Oke. pattern apa tadi, feeling-nya, empathy-nya, Hmm. itu menjadi salah satu dari struktur, komunikasi kita, gitu. Oke. Oke, ada dua pertanyaan lagi. Wah, luar biasa ya. Kita ngobrol-ngobrol seru ya. Mudah-mudahan Pak Natali juga enjoy lah ngobrol-ngobrol ya. Ya ya, sama-sama. Ya, jadi soal leadership nih, ini sesuatu yang Mhm pengalaman Pak Natali banyak ya untuk ini. Jadi kita mhm coba bahas sedikit. mhm Jadi ada yang bilang ya bahwa leadership itu sebenarnya suatu bakat ya. Kadang-kadang mhm dari kecil pun kita udah merasakan misalnya grup kecil aja lah, 10 orang misalnya ya kan gitu, itu juga kadang-kadang udah ada aura yang timbul sehingga seorang sepakat lu aja deh gitu ya. Mungkin mhm dari fisiknya, dari cara dia ngomong segala macam dan banyak mhm yang percaya juga bahwa leadership itu merupakan bakat ya. Tapi ada mhm juga bilang ya bisa dipelajarin. Nah,
Pak Natal itu di kubu yang mana nih? Apakah memang bakat ya? Memang kalau bakat ya kita harus mimpin, kalau enggak ya kita eh, ambil role yang lain atau gimana? Hmm. Ada dua-duanya sih ya kan. Kan gini ya. Hmm, ENTJ ya kan. hmm, ENTJ itu kan natural born leader. Saya ya, nemuin banyak orang ENTJ kayak co-founder saya itu usia hmm, 18 ya kan dan usia 22 bikin tiket. Dia yang paling muda dari semua co-founder tiket. Tapi hmm, dia usia 22 itu bisa sampai berani ketemu PT Kereta Api Indonesia ya kan. Berusaha dapetin belasan tanda tangan direktur supaya bisa di-approve kayak gitu-gitu. hmm, Dia yang hmm, jalan usia 22 tahun kayak gitu karena dia hmm, ENTJ kayak gitu. hmm, Nah, itu memang talenta gitu kan. Tapi kita yang MBTI-nya mungkin nggak masuk di apa ya dikotomi itu ya ENTJ, hmm, hmm, ya kita yang memang jadi harus a little bit more effort gitu kan. hmm, Kayak hmm, tadi introvert nggak bisa dong memimpin perusahaan karena inti dari sebagai leader itu adalah mengkomunikasikan visi misi yang ada di otak ya kan dan komunikasinya bukan dengan bahasa saya tapi bahasa yang dia mengerti. Jadi ngomong ke VP, ngomong ke manajer, ngomong ke supervisor, ngomong ke lead sama ngomong ke staff, itu cara ngomongnya beda, ya kan? Dan itu hmm, harus dipelajari kayak gitu, ya kan? ya, Terus kalau ya, ditanya ya, mengamati atau baca buku bisa nggak Pak? Bisa, ya kan? Itu sebagai kayak apa ya? Kayak core value lah, ya kan? Tapi harus dipraktekkan. Karena kan konsep-konsep juga kayak gitu ya. Leadership hmm, itu adalah harus good communicator. Udah tahu, oke iya harus good communicator. Caranya gimana? Ya harus dilalui kayak gitu. Makanya hmm, saya sendiri contoh nih ya. Saya dari dulu itu jalanin company selalu dengan orang-orang yang pinter, ya kan? Karena hmm, kan saya CTO ya. CTO selama 11 tahun itu pasti yang saya hire orangnya intelijensinya tinggi kan. hmm, Karena engineer nggak bisa yang IQ-nya rendah. hmm, Codingnya pasti akan apa dong, mual-mual lah kayak gitu, ya kan. hmm, Nah, tapi begitu saya mulai masuk ke company yang bukan terlalu teknologi, ya kan. Contohnya inilah Lifepack. Lifepack ini kan banyak yang levelnya operasional, ya kan. hmm, Apa? Karena kan ada warehouse-nya, ada hmm, ada apotek apotek fisiknya dan lain-lain. Ternyata ya memang kalau orang yang intelijensinya kurang tinggi itu kan biasanya dia kadang ya clueless gitu loh, what's next. Tapi kan kalau orang intelijensi tinggi kan problem solver-nya jalan lah gitu ya. hmm, hmm, Nah, jadi dari situ aku wondering kan kenapa ya kok aku nggak berhasil cara tiket dulu di company ini. And hmm, then what I found adalah namanya situational leadership hmm, gitu, ya kan. hmm, Situational leadership itu ada 4 segmen ya, which is segmen saya waktu di tiket selalu di apa namanya, delegating gitu, hmm, delegating. hmm, Jadi saya hmm, cuman ngasih tahu visi saya pengennya kayak gini 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 gini, mereka yang cari tahu caranya untuk mencapainya. hmm, Itu hmm, delegating. Tapi ada juga hmm, yang namanya support, ya kan. hmm, Jadi kita kasih tahu, kita jalanin bareng, tapi kita awasin. Harus hmm, diawasin itu, ya kan. And then hmm, kalau mulai melenceng baru kita benerin. Tapi ada yang ya, namanya harus diinstruksikan. Jadi decision iya, itu harus selalu dari kita, nggak bisa kita izinkan orang itu ngambil hmm, keputusan mereka sendiri karena betul, mungkin fresh grad kan karena mikirnya kurang jauh ya, karena belum punya hmm, pengalaman. Jadi decision making-nya tuh terlalu cupu lah gitu, terlalu simpel. Saya hmm, pernah berhadapan sama hmm, orang S2, ya kan, hmm, lulusan S2 luar negeri. Tapi dia hmm, nggak pernah kerja, jadi dia S1 langsung S2 dan S2-nya di luar negeri. Pas hmm, masuk sini, dia bilang, "Pak, ini product design sprint tuh 5 hari kalau menurut Google," ya kan. hmm, Saya product design sprint saya itu cuma setengah hari, ya kan. Terus dia terus ngotot ya kan, ini nggak sesuai dengan apa yang ada di apa literatur kayak gitu. Terus aku hmm, bilang, "Ya lo nggak pernah kerja sih, jadi nggak pernah tahu waktu kan berharga banget. Masa 5 hari iya, dihabiskan hanya untuk riset desain aja kayak iya, gitu ya iya, kan." iya, Ya things like that lah gitu. Nah, jadi harus dialami dan jujur kayak saya sendiri sekarang cara leadership-nya udah totally different waktu saya di tiket.com. Karena hmm, ya itu ditempa oleh apa ya, ya pengalaman yang langsung saya hadapi. Dan FYI Mas, dulu saya waktu zaman tiket pun ditawari jadi CEO tuh banyak kali ya kan, tapi hmm, saya nggak terima karena CEO saya usianya 6, 7 tahun, itu decision making-nya itu bisa 3 sampai 5 tahun ke depan itu
bisa nebak kayak gitu, dan itu saya Hmm. belum bisa karena kan saya belum pernah jalanin company lebih dari 2 tahun, ya kan. Hmm. Hmm. Gitu. Jadi waktu itu saya role modelnya seperti beliau gitu kan. Nah, tapi waktu saya jalanin company ini, eee, saya bilang ke diri saya sendiri, saya nyesel banget Hmm. kenapa saya nggak say yes menjadi CEO dari dulu. Karena harus nyemplung, nggak bisa Ya, nonton di pinggir tuh nggak bisa, and nggak then bisa juga. jadi leader yang hebat dengan cara nonton di pinggir tuh nggak bisa. Harus nyemplung kayak gitu. That's what I Hmm. learned sih. Kayak ibaratnya belajar bersepeda dan berenang ya Pak ya. Oh iya, Hmm. kalau nggak naikin sepedanya cuma nonton, oh bisa nih. Nggak akan tiba-tiba bisa, enggak gitu. Cuma baca buku bagaimana cara berenang. Terus Iya gimana iya, bisa that's berenang? impossible. Karena ini soft skill ya. Iya, Kalau hard iya. skill mungkin masih bisa gitu kan. Tapi Iya, kalau soft skill itu nggak susah. bayarnya dengan waktu. Iya, oke, oke. Mhm. Ada hal yang memang kita nggak bisa pelajarin langsung bisa, memang pengalaman, mastery Mhm. ya. Sepuluh Yes, ribu jam lah ya, kurang 10,000 lebih. hour. Iya, exactly. Aku Ya, percaya banget 10,000 hour karena I ya, know aku bisa coding secepat itu tuh ya karena aku udah coding sama. dari SMP. Sama, kayak fotografi juga. Jadi ada murid yang tanya, kenapa semuanya sama, kemudian kok hasil Bapak kelihatannya lebih bagus dari punya saya? Ya itu, perbedaannya adalah ya Iya di iya, di ini waktunya itu, heeh, waktu kalau di buku pengalaman, saya namanya mhm, micro skill, ya kan. micro skill Kan ya, kalau kita belajar itu kan belajar yang rata-rata semua orang pelajari kan, itu kan iya, makro, ya kan. mhm, Tapi kita sendiri kayak Mas Ence mungkin sudah tahu aperture, ya mhm, kan, iya, iya, betul, focal length, ya kan, lensnya bahkan nggak menganggap semua lens itu sama, ya kan. Si mhm, ini iya, itu lensnya lebih bagus kalau di kondisi pemandangan, tapi kalau orang portrait harusnya lens yang ini. Itu kan iya, micro iya, skill udah, mmm, dan itu harus dipelajarinya by time. oke. Nah, Mhm pertanyaan terakhir nih, ini, setiap orang mungkin memiliki perbedaan-perbedaan ya dalam definisi mhm. sukses ya, sukses dalam kehidupan lah istilahnya, atau mungkin bisnis, kadang-kadang ada orang yang menggabungkan. Kebanyakan orang-orang kan menganggap sukses itu kalau lihat sosial media, wah ini orang kaya Ya, banget ya, bisa travel, kalau banyak travel, terus senyum-senyum ya kan, sama keluarganya itu udah sukses. Tapi bagi Bapak itu sukses itu ukurannya apa gitu loh, kayak ya. Nah itu ser heeh, heeh, itu aku temukan juga, heeh, waktu exitticket.com ya kan. Jadi mhm, waktu saya exitticket.com itu, saya selama hampir setahun itu travelling terus gitu. mmm, Travelling ke hampir semua benua di dunia, 10 mmm, negara, ratusan kota, kayak gitu ya, oh, gitu. Tapi mantap, jujur aja hampa gitu, hampa mmm, banget. Begitu mmm, pulang ke rumah itu nggak ada memori yang nempel gitu loh, nggak ada. mmm, Travelling-travelling tadi itu tuh jadi kayak, ya cuman pergi ke kantor terus pulang gitu loh, kan nggak inget kan mmm, mhm, aktivitas detailnya itu seperti apa, kayak gitu kan. And mhm. then akhirnya I decided to start another company gitu kan. Oke, Karena sebetulnya menurut aku success in life adalah doing something that you love, ya kan, until mmm, the end of time, ya kan, dan harus the end of time ya, maksudnya sampai kita meninggal gitu. Karena kalau kita menganggap pensiun, oh dan ini ya, waktu itu kan ya 1 tahun itu saya mencoba untuk pensiun, ya kan, mmm, gitu. Karena exit saya tuh bisa untuk menafkahi saya 100 tahun lah gitu. Nah itu, eee, tiba-tiba ya, saya jadi nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya langsung deteriorate-nya parah banget gitu. Jadi belepotan banget ngomong bahasa mmm, Inggris, ya kan. Terus kayak cara berpikir problem solving-nya saya, kan saya kadang masih mentor-mentor sedikit gitu kan. mhm, Tapi kayak, kok kayak gini aja saya mikirnya susah ya, kayak gitu. mmm, Itu aku ketakutan banget itu, jadi mhm, what I realize adalah mungkin ya kalau teman-teman mmm, mikir ya, "Oke 55 tahun saya mau pensiun." mhm, Itu ketika kalian bener-bener pensiun, nggak mau kerja tapi maunya menikmati hidup, ya mhm, nikmati hidupnya kayak tadi ya, misalnya travelling lah atau apa gitu, mhm, dan mhm, nggak make otak ya kan, mhm, secara aktif, mhm, itu it's the time where you will deteriorate. Makanya kan mhm, banyak orang terus akhirnya mulai demensia, ya kan. mhm, Kayak apa, kakek nenek saya ini dua-duanya demensia juga, kayak gitu. mhm, Itu karena ya setelah pensiun jadi guru,
nggak ngapa-ngapain ya, cuma Hmm. nyapu lah, inilah. Jadi kayak hidupnya kayak quote unquote ya, Hmm. kayak nggak bawa value gitu loh. Hmm. Hmm. Gitu. Hmm. Nah, jadi makanya semenjak itu dan kebetulan CEO saya Tiket.com usianya 67 tahun, Hmm. heavy smoker ya, tapi Hmm. masih aktif banget dari Cinere ke apa ke Kuningan itu nyetir sendiri bolak-balik ya kan, Ya. aktivitasnya banyak gitu dan aku bilang dalam hati I want to be like him. Rahasianya apa? Rahasianya aktif gitu. Harus tetap kontribusi dan itu yang membuat life kita akan menjadi fulfill ya. Nah, contohnya kayak saya kenapa nulis buku, karena kalau saya mati kan nggak ada harta yang saya tinggalkan ya. Hmm. Tapi Hmm. buku itu at least nanti cucu saya atau cicit saya Hmm. masih bisa baca, and then Hmm. pola pikir mereka jadi bener gitu loh waktu masih sebelum Ya, beranjak dewasa lah gitu kan. betul. Gitu. Dan apa yang sudah kita kumpulkan, pengetahuan kita itu Ya. nggak nguap gitu loh. Kan banyak orang tuh pelit ilmu ya. Kayak Mas Ence Ya. sendiri kan luar biasa nih bikin kayak gini kan ini akan tercatat di sejarah ya kan. Iya, iya, saya baru mau bilang itu. 5, 10, 20 tahun lagi mungkin masih ada yang nonton video kita dan Mm-mm. tercerahkan kayak gitu ya kan. Nah, itu yang Mm-mm. memang kenapa saya juga suka gitu sharing di Iya, platform-platform seperti itu ya karena ya iya, hopefully ya walaupun yang nge-view mungkin cuma 1 2 tapi biasanya iya, karena keyword yang mereka lagi butuhkan dan video kita nih iya. yang muncul kayak gitu. Itu aku udah happy Bet- banget. Betul. Saya juga istilahnya di fotografi atau sebenarnya views itu memang kadang bikin views banyak membuat kita semangat, lebih semangat lah pasti itu udah memang begitu. Tapi saya pernah baca-baca ya memang kalau misal kita bikin yang lebih edukatif ya lebih istilahnya bukan tipenya entertainment, memang Nggak akan pada bisa. dasarnya view-nya nggak banyak, tapi ada tapinya nih. True fans-nya atau orang yang mendapatkan manfaatnya itu lebih dalam. Jadi istilahnya lebih Betul, lebih lebih berguna gitu. Kalau yang betul. view-nya banyak viral mungkin sebentar juga orang lupa. Seperti kita Iya, traveling yang tapi nggak ada tujuannya. Jadi kayak supaya iya. sekedar mau jalan. Tapi ini benar suksesnya ini istilahnya memang bukan soal financial freedom ya. Jadi ibaratnya kan sebenarnya Bapak kan udah mencapai financial freedom dan di semua YouTube anak-anak muda sekarang yang view-nya banyak itu semua mendefinisikan sukses itu semua pengen mencapai financial freedom. Itu nggak salah juga sih. Nggak, Kenapa? Kalau 20 tahun menjadi kaya raya kenapa? Dan kemudian nggak perlu khawatir dengan uang lagi, nggak jelek juga. Tapi ternyata itu bukan the end game-nya, bukan bukan yang tujuannya. Bukan tujuannya. Karena kalau bukan istri saya tujuan selalu bilang sebenarnya. tujuannya choices. Hmm. Dengan kita punya uang, kita jadi makin banyak pilihan ya kan. Iya, iya Kayak itu. contohnya saya kalau kerja kan nyari kerja hanya bisa milih pekerjaan yang saya diterima, ya Mm-mm. kan. Tapi Mm. kalau financial freedom, ya udah ini, wah saya nggak suka kerjaannya, bye. Pindah ke yang something I like, that's choices gitu. Jadi yang Iya, mau dicapai adalah the ability to have more choices. iya, iya, Ya, iya, dan lebih, iya bentuknya betul sekali. bisa dari uang, ya kan, tapi juga Iya, bisa dari ya ilmu skill kita kalau bagus kan datang sendiri ya, betul, pekerjaan-pekerjaan kayak gitu. betul. Ya kayak gitu, choices. Choice dan waktu lah ya, karena kadang-kadang kita waktu terbatas kalau harus kita kerjain sendiri. Kalau kita punya financial, kita bisa Nah, let other iya, people doing, ya iya for exactly us. kayak kita ya Ya, punya asisten, ya kan, asisten mm-mm. di rumah tangga kita ini Ya, ya personal assistant gitu kan ya karena driver, kita jadi bisa bisa ngerjain hal-hal yang memang fundamental. Makanya saya selalu ngasih contoh itu kayak kenapa sih kok researcher di Eropa itu ya mm-mm. kan bisa bisa menemukan Newton bla 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 itu kan Mm-mm. karena mereka udah kaya. Jadi Ya. banyak waktu untuk bukan mikirin perut tapi mikirin otak. Iya, ya, apa yang bisa dikerjain. Ya, itu the best-nya sih. Mereka punya banyak patron juga yang mendukung mereka, yang sponsor mereka. Jadi mereka punya banyak waktu yang mereka bisa itu. Ya, ini punya resource bagus banget juga. Oke, Ya, thank you banget nih Pak Natali untuk ngobrol-ngobrolnya. Nggak terasa ya, udah lebih dari 1 jam nih dari ya, yang diperkirakan saya. Jadi teman-teman kalau misalnya tertarik dengan
buku ini, nanti bisa lihat di video deskripsi ini dan juga sosial medianya Pak Natali untuk mengetahui lebih banyak apa isi Oh, pikirannya. Nah, menurut saya thank you, setelah saya thank you so much. baca-baca ini sebenarnya judulnya harusnya eh, How to be a man or woman of excellence. Ya, bagaimana menjadi Oh, manusia yang unggul. Menurut saya itu ini isinya oke, oke. setelah saya lihat ya. Nanti saya pasang Mungkin cover apa di luar gitu ya, how to be iya, ya, ya, menurut saya itu excellence. itu alternatif dari judul yang saya That's good, dapetin that's good. Ini dari sini terlalu ya, narsis ide. mungkin ya, Natalia Ardianto jadi narsisnya Ya, parah nih. saya sempat ngobrol sama ini, tapi ini bukan keputusan Bapak, katanya keputusan dari publisher. Mungkin karena tiket ini ya, waktu tiket.com Iya, ini. Jadi, tiket tapi asosiasinya dulu saya terus, sampai sekarang aja kalau komplain ke saya. Padahal saya udah bertahun-tahun nggak oke. di tiket. Mhm. Iya, oke. Jadi itu yang saya bisa sharing teman-teman. Ya, jadi Thank you, Mas. kalau misalnya teman-teman mau jadi manusia yang unggul, silakan baca ya. Buku ini tidak tebal, tapi isinya ibaratnya ada istilahnya daging semua lah, istilahnya nggak Ya, habis-habisin waktu INTP, kalian. buku Oke, INTP, jadi buku yang buku INTP. nggak basa-basi. Iya, ya, to the point. Oke, thank you banget semuanya. Thank you banget Pak Natalia untuk waktunya. Thank you. Mudah-mudahan kita bisa sempat ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa lagi. Oke, bye.